selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Hari ini kita akan membahas kasus yang sangat mengerikan, yaitu kasus Skylar Nice. Dari kasus ini, kita akan berpikir tentang siapa yang harus kita percayai. Itu karena Skylar ditusuk dengan tanpa perasaan sampai meninggal oleh sahabatnya sendiri. Jadi, Skylar lahir pada tahun 1996 yang membuatnya baru berusia 16 tahun pada saat kematiannya. Dia tinggal di kota kecil berpopulasi kurang dari 2.000 orang bernama Star City di West Virginia, di mana kasus kejahatan dengan kekerasan pada dasarnya tidak pernah terjadi. Skylar bersekolah di University High School di dekat Morgantown dan memiliki pekerjaan paruh waktu di Wendy's setempat. Orang tuanya, Dave dan Mary, bersama dengan teman dan kerabat lainnya, menggambarkan Skylar sebagai orang yang periang dan ceria, yang memiliki tawa yang menular, dan dia selalu cekikikan. Mereka bilang dia gadis yang baik, penyayang, dan ramah. Skylar bertemu sahabatnya, Sheila Eddy, ketika dia berusia 8 tahun. Mereka sangat dekat. Dave dan Mary berkata bahwa mereka hampir menganggap Sheila sebagai anak mereka sendiri karena keduanya menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Mereka sangat menyayanginya dan tidak pernah membayangkan Sheila akan menyakiti putri mereka, apalagi melenyapkannya. Pada September 2010, Sheila mulai tahun pertamanya di sekolah yang berbeda dari Skylar. Di sana, Sheila bertemu dengan seorang gadis berambut merah berapi-api bernama Rachel Short. Sheila dan Rachel dengan cepat menjadi sangat dekat. Tahun ajaran berikutnya, Sheila dipindahkan kembali ke sekolah Skylar. Trio itu menjadi tidak terpisahkan, bahkan menyebut diri mereka Three Musketeers. Teman-teman mereka mengatakan bahwa mereka tidak terpisahkan. Mereka pergi bersenang-senang di dalam mobil Sheila, mengambil kupu-kupu, dan memposting video tentang diri mereka berinteraksi satu sama lain. Hanya hal-hal remaja biasalah. Tetapi akhirnya, tampaknya Sheila dan Rachel mulai bereksperimen dengan alkohol dan obat-obatan. Mereka lebih dekat satu sama lain daripada dengan Skylar. Dan meskipun persahabatan mereka menjadi agak tegang pada bulan-bulan menjelang hilangnya Skylar, mereka terus bergaul hampir sepanjang waktu. Itulah mengapa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan keluarga mereka dan komunitas tempat mereka tinggal. Pada tanggal 6 Juli 2012, Skylar menghilang. Pagi itu, orang tuanya berangkat kerja tanpa memeriksa kamar tidur putri mereka. Mereka berasumsi bahwa karena pintu kamar tidurnya tertutup, Skylar masih tidur dan mereka tidak ingin mengganggunya. Sore itu, tidak satu pun dari mereka mendengar kabar dari Skylar sepanjang hari. Akhirnya, ayahnya melihat sekeliling kamarnya dan memperhatikan bahwa jendelanya sedikit terbuka. Di luar apartemen, ayahnya menemukan bangku kecil di bawah jendela kamar tidurnya. Dia dan istrinya memutuskan bahwa Skylar pasti menyelinap keluar malam sebelumnya untuk pergi bersama teman-temannya. Dave mengatakan pada dirinya sendiri dan Mary untuk tidak panik dulu. Mereka tahu Skylar harus bekerja di Wendy malam itu dan Skylar tidak pernah melewatkan satu shift pun. Namun beberapa saat kemudian, rasa tenang mereka berubah ketika restoran cepat saji menelpon untuk menanyakan apakah putri mereka masih berencana untuk masuk kerja. Dave dan Mary langsung panik karena ini sangat di luar karakter anak remaja mereka. Mereka menelpon ke teman-teman Skylar
berharap seseorang telah melihat atau mendengar darinya. Tetapi tidak ada yang melihat Skylar. Saat itulah mereka menerima telepon dari Sheila yang menjelaskan bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Gadis itu menjelaskan bahwa Skylar telah menyelinap keluar malam sebelumnya dan bergabung dengannya serta Rachel untuk pergi jalan-jalan. Sheila menyatakan bahwa mereka telah mengantar Skylar pulang ke rumahnya sebelum tengah malam. Tapi mereka mengantarnya sekitar 2 blok jauhnya dari kompleks apartemen Skylar karena takut ketahuan oleh Dave dan Mary. Sheila mengatakan dia khawatir tentang temannya. Pada saat itu, Mary menelpon polisi untuk melaporkan Skylar hilang. Untungnya, kompleks apartemen memiliki pengawasan video dan Mary segera meminta untuk melihat rekaman dari malam tanggal 5 Juli. Dia berharap dia bisa melihat apa yang terjadi pada putrinya. Meskipun kualitas videonya cukup buruk, mereka dapat melihat Skylar berjalan keluar dari kompleks dan masuk ke mobil sebelum melaju pergi sekitar pukul 12:30 malam. Namun, karena rekaman tidak jelas, mereka tidak dapat melihat nomor plat serta merek dan model kendaraannya. Sebenarnya, tidak ada sesuatu di kendaraan yang cukup jelas untuk memungkinkan identifikasi siapa pemilik mobil itu, bahkan warna mobilnya. Orang tua Skylar sangat bingung. Apakah Skylar kembali ke rumah dan pergi lagi dengan orang lain? Siapa di dalam mobil itu? Kemana mereka pergi? Tidak ada yang masuk akal. Dan saat itulah Dave dan Mary benar-benar mulai panik. Polisi mengatakan mereka tidak bisa berbuat banyak karena Skylar masuk ke mobil secara sukarela. Keesokan harinya, Sheila bergabung dengan keluarga Skylar untuk mencari temannya. Tetapi Rachel pergi untuk tinggal selama 2 minggu di perkemahan musim panas gerejanya. Karena itu sangat normal, bukan? Sahabatmu menghilang secara misterius. Kamu adalah salah satu orang terakhir yang melihatnya. Dan kamu seperti... Baiklah, ini waktunya bagiku untuk pergi ke kemah gereja sekarang. Jadi, bye. Dave dan Mary segera turun ke media memohon kepada publik agar putri mereka kembali dengan selamat. Orang tua Skylar tidak merasa adanya masalah dalam hidup Skylar yang akan menyebabkan dia melarikan diri. Keluarga ini memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain dan Skylar tampaknya tidak memiliki masalah apapun di sekolah atau tempat kerja. Skylar juga tidak punya pacar, jadi semuanya sangat membingungkan. Seperti yang dapat Anda bayangkan, rumor dimulai di University High School. Orang-orang berspekulasi bahwa Skylar pergi ke pesta dengan gadis-gadis itu dan kecelakaan yang mengerikan bisa saja terjadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Skylar mungkin overdosis dan bahwa peserta pesta yang ketakutan mungkin menyembunyikan tubuhnya karena takut mendapat masalah. Tapi itu tidak terdengar seperti Skylar. Dan tidak satu pun dari rumor ini yang bisa diverifikasi oleh polisi. Ketika penegak hukum awalnya mewawancarai Sheila dan Rachel, cerita mereka sangat identik. Mereka telah memikat Skylar dengan petualangan yang menyenangkan. Mereka menjemputnya, pergi jalan-jalan, merokok, dan membawanya pulang. Dan hanya itu, kata mereka. Keduanya menceritakan kisah ini berulang kali tanpa penyimpangan. Semua orang, termasuk polisi, mengira wanita muda itu akan muncul dalam beberapa hari mendatang. Tetapi seminggu berlalu dan tidak ada Skylar. Sebulan berlalu dan Skylar masih belum ada. Beberapa bulan kemudian, Skylar masih pergi. Dia menghilang begitu saja. Tetapi polisi terus mengawasi teman-teman terbaik Skylar selama itu. Polisi mengidentifikasi mobil dari video itu sebagai milik Sheila dan membawa serta Rachel
untuk diinterogasi beberapa kali pada bulan berikutnya. Selalu cerita mereka sama dan sebagian besar tidak tergoyahkan. Tetapi terkadang perilaku mereka tampak aneh. Penegak hukum menggali lebih dalam karena mereka mempunyai firasat bahwa keduanya tahu lebih banyak daripada yang ingin mereka ungkapkan. Awalnya, gadis-gadis itu memberitahu polisi bahwa mereka telah tinggal di daerah Morgantown untuk bersenang-senang dan sesi merokok pada malam Skyler hilang. Namun, saat polisi meninjau ping dari ponsel gadis-gadis itu, polisi menemukan bahwa mereka sebenarnya telah pergi ke Blacksville di West Virginia sekitar 20 mil jauhnya. Polisi kemudian memperoleh rekaman pengawasan berjam-jam dari situs di sekitar Blacksville dalam upaya untuk memastikan bahwa gadis-gadis itu pernah ke sana. Dan polisi berhasil. Gadis-gadis itu terlihat di video dari toko swalayan malam itu. Polisi bertanya-tanya, mengapa mereka berbohong? Sebaliknya, mereka memberitahu orang tua Skyler dan meminta mereka untuk merahasiakan informasi tersebut. Dave dan Mary mulai secara tidak langsung menekan Sheila dan Rachel menggunakan postingan media sosial. Anggota komunitas lain mengikuti, dan gadis-gadis itu mulai merasakan panas. Rachel tidak bisa mengatasi stresnya, dan itu mengurangi kewarasannya. Rachel mulai bertingkah aneh, bahkan di sekitar orang tuanya sendiri. Penegak hukum kemudian meminta gadis-gadis itu untuk menjalani tes poligraf. Sheila mengajukan diri, tetapi kemudian terungkap bahwa dia gagal dalam ujian. Saat giliran Rachel, dalam perjalanan ke fasilitas pengujian, Rachel rupanya melompat keluar dari mobil dan melarikan diri dengan berjalan kaki, diikuti oleh kedua orang tuanya. Rachel bertengkar dengan kedua orang tuanya, berteriak dengan keras, dan bahkan memukul ibunya sebelum dia mengalami gangguan saraf. Rachel dibawa ke unit psikiatri di rumah sakit setempat, di mana dia diawasi dengan ketat. Tidak jelas apa yang terjadi selama dia tinggal di sana, tetapi ketika dia dibebaskan, dia segera dibawa ke kantor polisi. Seorang penyelidik mengatakan bahwa ketika Rachel Schaff tiba hari itu, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kami menikamnya." Petugas tidak mengungkapkan semua ini kepada Sheila. Sebaliknya, mereka mengawasi untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Dan Sheila terus menjalani kehidupan normal sehari-hari tanpa alasan untuk khawatir. Dengan kerjasama Rachel, polisi dapat menemukan sisa-sisa Skyler di Wayne Township, tepat di seberang perbatasan di Pennsylvania. Polisi tidak memberitahu publik tentang hal ini sampai lebih dari 2 bulan kemudian. Bahkan kemudian, Sheila terus bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Sheila men-tweet hal-hal seperti, "Tenanglah Skyler, kamu akan selalu menjadi sahabatku. Dan ini adalah hari terburuk sepanjang hidupku." Apa yang selanjutnya Rachel katakan kepada polisi kemudian sangat mengganggu. Rachel mengatakan mereka telah berkendara ke lokasi terpencil di Wayne Township, di mana mereka sering pergi di masa lalu untuk merokok bersama. Setelah kedatangan mereka, dia dan Sheila memberitahu Skyler bahwa mereka telah melupakan korek api. Ketika Skyler berbalik untuk mengambil korek api miliknya dari mobil, kedua sahabatnya menghitung sampai 3 secara sinkron sebelum meluncurkan serangan mereka. Ya, di sana, pada pagi hari tanggal 6 Juli 2012, Rachel dan Sheila menghilangkan nyawa Skyler Nice dengan menusuknya sebanyak lebih dari 50 kali. Meskipun Skyler berjuang keras untuk hidupnya, dia dikalahkan oleh sahabatnya sendiri.
Sheila dan Rachel kemudian berusaha untuk mengubur tubuh Skylar, tetapi tidak dapat menggali karena tanahnya terlalu padat. Karenanya, kemudian mereka menutupi mayat Skylar dengan dahan pohon, sikat, dan puing-puing organik lainnya. Duo ini sangat siap untuk kejadian itu karena mereka telah merencanakan selama berbulan-bulan, bahkan mendiskusikan bagaimana melakukannya dan di mana menyembunyikan tubuhnya. Mereka membawa serta pakaian ganti baru, perlengkapan kebersihan, dan sekop yang mereka sembunyikan di bagasi mobil Sheila. Mereka juga menyembunyikan pisau dapur di balik pakaian mereka. Keduanya mencuci diri di sungai terdekat dan mengganti pakaian mereka sebelum meninggalkan tempat kejadian. Sheila sebenarnya mengaku pada malam itu dalam sebuah tweet samar yang diposting 2 minggu setelah penemuan sisa-sisa Skylar. Di dalamnya, dia dengan nada gelisah menyatakan, "Kami benar-benar melakukannya," seolah-olah membanggakan pencapaiannya. Itu sebenarnya sakit, benar-benar psycho sejati. Tapi, kenapa gadis-gadis ini ingin membunuh sahabat mereka? Pasti ada motif di baliknya. Ketika polisi bertanya pada Rachel, dia berkata bahwa mereka tidak menyukainya. Ayolah, banyak orang tidak menyukai satu sama lain, dan kamu tidak melihat mereka semua saling menusuk sampai mati, kan? Semakin banyak polisi menggali, semakin banyak yang mereka temukan. Beberapa laporan mengklaim bahwa pada bulan-bulan sebelum insidennya, Skylar telah menemukan bahwa Rachel dan Sheila lebih dari sekedar teman. Ketika dia berjalan bersama mereka pada suatu malam, dikatakan bahwa Skylar menulis tentang insiden itu di akun Twitternya. Meskipun Sheila dan Rachel tidak mengakuinya, tampaknya mereka telah melenyapkan Skylar untuk mencegah rahasia mereka terbongkar. Dan mungkin mereka tidak ingin lagi menjadi teman Skylar setelah Skylar mengancam akan membongkar rahasia mereka. Rupanya, beberapa teman sekelas mereka tidak sengaja mendengar keduanya mendiskusikan plot mereka. Tetapi mengira bahwa Sheila dan Rachel hanya bercanda dan tidak melaporkannya kepada yang berwenang. Akhirnya, polisi menemukan darah di bagasi mobil Sheila, memungkinkan polisi untuk menangkapnya di tempat parkir Cracker Barrel pada tanggal 1 Mei 2013. Sheila mengaku bersalah atas 1 tuduhan penculikan dan 1 pembunuhan tingkat pertama 1,5 tahun kemudian. Sheila dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah tidak kurang dari 15 tahun. Permintaannya untuk diadili sebagai remaja ditolak, yang berarti dia akan menjalani hukuman penuh di penjara dewasa. Sheila tetap diam dan tidak emosional selama persidangannya. Karena Rachel Shelf telah bekerja sama dengan penyelidikan dan membantu polisi mengamankan bukti, dia dituduh dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah hanya 10 tahun. Tidak seperti Sheila, Rachel menunjukkan banyak emosi selama persidangan dan dia membacakan permintaan maaf resmi kepada keluarga Nis dan orang tuanya. Beberapa orang mengatakan Rachel bahkan menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dave Nis membantahnya, menyatakan bahwa jika Rachel benar-benar menyesal, dia tidak akan pernah meminta untuk menjalani hukumannya di pusat penahanan remaja sampai ulang tahunnya ke-21. Hakim setuju untuk membiarkan Rachel tinggal di pusat penahanan remaja sampai ulang tahunnya yang ke-18. Pada saat itu, sidang akan diadakan untuk menentukan apakah Rachel harus dipindah ke fasilitas dewasa atau tidak. Sampai hari ini, Sheila dan Rachel ditahan di The Lakin Correctional Center di West Virginia.
Sejumlah foto keduanya telah muncul secara online di mana mereka sebagai narapidana terlihat tersenyum dan memakai riasan seolah-olah mereka tidak peduli dengan dunia. Ada peristiwa yang mengejutkan. Sepupu pertama Sheila, Alexis Eddy, muncul di season ke-6 dari MTV Hit Reality Television Show episode Are You The One pada tahun 2017. Pada satu episode, dia mengungkapkan bahwa sepupunya menjalani hukuman seumur hidup untuk pembunuhan tingkat pertama terhadap sahabatnya sendiri. Dia menunjukkan sebuah tato bunga di punggungnya yang berisi kata-kata hidup bebas yang dia jelaskan sebagai penghormatan kepada sepupunya yang pembunuh. Tunggu apa? Hidup bebas? Betulkah? Nah, pada Januari, Alexis Eddy sendiri meninggal dunia karena serangan jantung. Meski belum mengkonfirmasi secara publik, neneknya memberitahu bahwa itu disebabkan oleh overdosis. Dia menduga bahwa Alexis kambuh setelah perjuangan panjang dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Satu hal baik dari kasus ini adalah upaya Dave dan Mary Nice untuk mengubah undang-undang untuk lebih melindungi remaja-remaja yang lain yang berada dalam situasi seperti putri mereka. Anda lihat, di sebagian besar negara bagian, peringatan bahaya tidak dapat dikeluarkan kecuali kasus tersebut memenuhi 4 kriteria. Anak tersebut diyakini telah diculik, anak tersebut berusia di bawah 18 tahun, anak berisiko meninggal atau cedera, dan bahwa ada cukup informasi untuk membuat laporan kehilangan. Selain itu, jika menyangkut remaja, orang tersebut harus hilang setidaknya 48 jam. Berkat kerja keras orang tua Skyler dan pendukung mereka, seorang legislator Virginia Barat memperkenalkan hukum Skyler, sebuah undang-undang yang memungkinkan dikeluarkannya Amber Alert. Seorang anak hilang dianggap dalam bahaya terlepas dari apakah mereka mungkin telah diculik atau tidak. House of Delegates West Virginia mengesahkan RUU itu pada Maret 2013 dan disahkan sebagai undang-undang 3 bulan kemudian. Jadi, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar semua ini? Merasa seperti kalian mungkin perlu memeriksa teman baik kalian? Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With